Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas, termasuk di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara pelatihan desain LKPD dengan Canva yang diadakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Nah, di malam hari ini merupakan hari atau pelatihan hari kedua. Di hari pertama, narasumber yaitu Pak Lendi, atau boleh panggil Mas Lendi juga boleh karena masih muda, ya, guru prestasi yang masih muda, berprestasi masih muda, sudah membahas tentang pengantar apa itu Canva, kemudian bagaimana cara login dari Canva, dan juga bagaimana membuat cover atau sampul dari lembar kerja peserta didik. Saya lihat sudah sebagian besar Bapak Ibu sudah mencoba mengupload hasil-hasilnya di grup WhatsApp. Ya, saya cukup memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Ibu, semangatnya luar biasa, sehingga tidak peduli kesibukannya sangat padat ataupun kegiatan yang lain, Bapak Ibu terus menyempatkan waktunya untuk belajar dan berkarya. Nah, di malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Malam ini setelah Bapak Ibu kemarin sudah membuat cover, malam ini kita akan membuat desain dari isi lembar kerja. Nah, mungkin isi dari lembar kerja ini variasinya sangat banyak, sehingga nantinya akan diberi salah satu bentuk contoh, dan Bapak Ibu lah yang nanti akan mengembangkan sesuai dengan lembar kerja yang akan Bapak Ibu desain. Ya, mungkin selama ini membuat desainnya dengan Microsoft Word, ya tetap bisa digunakan. Kali ini kita akan mencoba desain dengan Canva. Seperti apa desain dengan Canva nanti kita akan bahas. Nah, sedikit tambahan, mungkin kemarin-kemarin juga saya menemukan beberapa pertanyaan mengenai Canva Pro atau kalau dalam akun belajar itu Canva Education. Nah, Canva Education secara garis besar memang hampir sama dengan Canva yang basic, ya. Bedanya lebih pada aset, jumlah aset atau jumlah template yang disediakan. Setelah saya browsing kemarin, untuk Canva basic sesungguhnya sudah terdapat lebih dari 100.000 aset dan juga template. Ya, sehingga Bapak Ibu yang mungkin baru masih awal mencoba, tidak perlu khawatir untuk segera mengupgrade misalkan menjadi Pro ataupun Education. Silakan, itu bisa dimaksimalkan dulu, ada 100.000 pilihan gambar, foto, dan template dan sudah disediakan. Nanti kalau mungkin sudah sering menggunakan, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa mengurusnya menjadi Canva Education. Nah, Canva Education caranya ada dua. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki akun belajar.id. Ya, caranya paling mudah adalah Bapak Ibu harus menghubungi operator Dapodik yang ini dikhususkan untuk guru di sekolah negeri. Ya, memang itu jatahnya dari pemerintah, ya. Jadi termasuk saya sendiri seorang dosen juga tidak dapat akun, ya, tidak dapat akun belajar.id. Jadi memang programnya Kemdikbud untuk rumah belajar dan kerjasama dengan pemerintah, ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa dengan kemarin mungkin sudah disampaikan dengan invitation dari akun instruktur, ya. Nah itu dikhususkan untuk Bapak Ibu yang biasanya konsepnya adalah Bapak Ibu membeli invitation-nya kepada seseorang, seller gitu, ya, seller yang nantinya bisa membuat akun basicnya Bapak Ibu menjadi sebuah tim dengan orang instruktur tersebut menjadi akun education. Nah, itu ya. Jadi itu sedikit pengantar, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau yang tertarik dengan akun education and invitation, nanti akan kami coba hubungkan dengan salah satu instruktur yang memungkinkan, ataupun seller, ya, nanti mungkin yang berminat, ya. Nanti akan kami infokan lebih lanjut, karena
kami juga tidak menjual akun Canva-nya, gitu ya. Oke, hari ini kita lanjutkan dulu. Yang jelas, Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan akun Canva Basic ataupun Pro. Yang jelas, yang basic itu sudah 100.000 lebih aset yang bisa Bapak Ibu gunakan, sehingga itu bisa sangat-sangat dimaksimalkan dengan akun Gmail biasa. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Lendi untuk menyampaikan materi hari ini, bagaimana cara membuat desain dari isi lembar kerja peserta didik dengan menggunakan Canva. Untuk Pak Lendi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu. Hari ini kita kembali bertemu untuk membahas mengenai desain LKPD, terutama pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai isi LKPD. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat cover atau sampul halaman depan LKPD. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita fokus membuat isi dari LKPD. Sebelum saya menuju ke Canva, ke web Canva-nya, terlebih dahulu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk kemarin yang sudah membuat cover, desain covernya, nanti Bapak Ibu tidak perlu membuat halaman baru lagi, tidak perlu membuat desain baru lagi, kita melanjutkan desain yang kemarin, ya, yang sudah kita buat kemarin. Bagaimana caranya nanti akan langsung saya praktekkan. Sebelumnya saya sudah memberikan contoh untuk desain LKPD dan sudah di-share oleh Pak Randi di grup WA. Kurang lebih nanti kita akan mempraktekkan membuat desain LKPD seperti itu. Untuk format isinya mungkin berbeda-beda ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua juga memiliki format masing-masing mengenai isi LKPD. Jadi di sini nanti saya lebih fokus bagaimana cara mendesainnya. Mendesain supaya tampilannya lebih menarik. Untuk isinya, formatnya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui untuk isi LKPD-nya. Baik Bapak Ibu, izin saya share terlebih dahulu. Kita buka dulu Canva-nya. Bapak Ibu bisa ketikkan seperti kemarin canva.com melalui Google Chrome atau aplikasi yang lain. Baik, sebelum saya mulai menuju ke halaman LKPD-nya, saya jelaskan sedikit mengenai isi beranda dari Canva ini, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya apa saja tools-tools yang ada di Canva ini, terutama di halaman depan atau berandanya. Yang pertama, Bapak Ibu, di bagian pojok kanan atas di sini itu adalah identitas akun kita. Kalau di sini masih belum saya berikan foto profil, jadi di sini menggunakan inisial nama akun kita. Karena saya menggunakan akun Lendi Ike, maka di sini tulisannya adalah LI seperti itu. Ini nanti bisa diganti. Misalkan Bapak Ibu ingin mengganti dengan foto pribadi bisa. Kemudian di bagian kanan di sini ada buat desain. Ini ketika kita klik nanti akan muncul beberapa opsi. Kita mau membuat desain apa seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Canva ini tidak hanya untuk mendesain LKPD saja atau untuk presentasi saja, tetapi bermacam-macam. Bisa membuat poster,
membuat logo, komik, kartu, banner, sertifikat, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini Bapak Ibu. Nah, banyak sekali. Nah, salah satunya yang kemarin kita praktekkan yaitu untuk membuat cover seperti itu. Kemudian di bagian kiri, nah di sini ada beberapa menu. Di sini karena saya sudah mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, maka di sini tulisannya semua desain Anda, kemudian desain terakhir, kemudian semua folder dan sampah. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah memiliki desain, kemarin sudah sempat membuat cover, maka Bapak Ibu tinggal klik desain terakhir saja. Ketika diklik desain terakhir, maka nanti akan dibawa ke beberapa desain yang sudah Bapak Ibu edit atau buat kemarin seperti ini. Saya sudah kemarin membuat cover, maka di sini akan muncul. Nah, nanti tinggal kita masuk melalui desain terakhir ini. Tapi apabila Bapak Ibu kemarin yang belum sempat membuat, untuk membuat lembar kerja ini, Bapak Ibu bisa menuju ke kolom pencarian. Nah, di bagian atas ini, nah di sini Bapak Ibu ketikkan lembar kerja. Lembar kerja. Nah, seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang masih dalam bahasa Inggris, akun Canva-nya, maka Bapak Ibu bisa ketikkan worksheet. Tapi kalau sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu ketikkan lembar kerja, nanti akan muncul. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bahasa Indonesia? Caranya, Bapak Ibu klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian di sini ada tulisan terjemahkan ke Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu klik, maka nanti Canva-nya akan menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik, kita mulai dari sini saja. Kita ketikkan aja lembar kerja, kemudian kita pilih, kemudian kita klik. Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman lembar kerja. Nah, di sini. Bapak Ibu, di sini tampilan awal, di sini ada beberapa template. Nah, template yang bisa kita gunakan secara langsung. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin membuat desain mulai dari nol, kosongan, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan ribuan template yang ada di Canva. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih mana yang sekiranya Bapak Ibu tertarik untuk dijadikan LKPD atau desain LKPD-nya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih, nanti ketika sudah diklik, maka tulisan-tulisan yang ada di sini, seperti ini contoh misalkan fotosintesis, nah ini bisa diubah. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materinya. Dengan materinya apa yang ingin dibuat di LKPD atau yang ingin dimuat di LKPD-nya. Nah, ini bisa digunakan, bisa diedit. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mulai dari nol atau dari awal, dari kosongan, seperti yang sudah saya praktekkan kemarin, maka Bapak Ibu klik icon plus yang ada di bagian buat lembar kerja kosong. Nah, di sini Bapak Ibu klik, maka nanti akan langsung menuju ke lembar kosong, halaman editing. Dan kosongan, tidak ada desain seperti ini. Ya. Tapi karena kita kemarin sudah kita membuat cover, maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan LKPD yang kemarin, yang sudah kita buat halaman depannya. Caranya, kita menuju ke desain Anda. Di sampingnya template, di sini ada desain Anda. Nah, Bapak Ibu klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih. Kemarin kita sudah mendesain cover. Nah, sudah mendesain cover, Bapak Ibu klik saja desainnya yang mana. Saya ambil yang ini, kemarin yang sudah kita desain, kemudian kita edit, kita klik edit. Nah, selanjutnya akan diarahkan atau dibawa ke halaman editing, seperti kemarin, yang memungkinkan kita untuk menambahkan aset-aset seperti elemen, kemudian menambahkan teks, menambahkan foto dari komputer, dan lain sebagainya. Kita tunggu prosesnya, karena Canva ini online, jadi tergantung ke jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringannya tidak lemot, maka prosesnya akan cepat. Kalau misalkan jaringannya lemot, maka
harus sabar menunggu seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah mendesain cover, ya sudah saya tampilkan ini desain kemarin pada pertemuan hari Sabtu, pertemuan pertama kemarin kita sudah membuat cover LKPD. Nah, covernya kurang lebih seperti ini yang sudah kita edit kemarin. Baik Bapak Ibu, kita mulai, kita membuat isi LKPD. Di sini saya kemarin sudah membuat 2 desain cover dengan tema yang berbeda, dengan 2 tema yang berbeda. Yang atas temanya kemarin ini berwarna biru muda, kemudian yang bawah berwarna hijau. Bapak Ibu, ini masih sedikit proses loading. Mungkin sambil menunggu, saya ulas kembali Bapak Ibu, untuk tools yang ada di halaman editing ini, di bagian kiri, kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, ada logo. Nah, di bagian menu ini, itu Bapak Ibu bisa gunakan atau manfaatkan untuk menambahkan aset-aset ke dalam halaman editing. Misalkan, Bapak Ibu ingin menambahkan gambar. Misalkan ingin menambahkan gambar seperti yang ada di sini, misalkan penggaris, kalkulator, buku, maka Bapak Ibu pilih menu elemen. Di bagian bawahnya template, Bapak Ibu pilih elemen. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa memilih ribuan gambar. Ribuan gambar, Bapak Ibu sesuaikan saja mana yang ingin dipakai. Seperti itu. Kemudian di bawahnya elemen ada menu unggahan. Nah, menu unggahan ini itu manfaatnya atau kegunaannya adalah untuk mengupload atau mengunggah sebuah gambar dari PC kita atau dari laptop kita, dari komputer kita atau dari HP kita. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan foto logo sekolah atau misalkan ingin menambahkan foto Bapak Ibu ke dalam Canva, maka kita pilih menu unggahan untuk mengunggah foto. Kemudian di bawahnya lagi ada teks. Nah, teks ini kegunaannya adalah untuk menambahkan tulisan atau teks di dalam halaman editing. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Ini sudah selesai prosesnya sepertinya. Oke. Baik, kita akan mulai mendesain isi. Yang pertama, kemarin kita sudah membuat halaman sampul kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada tulisan LKPD, kemudian ada foto, ada identitas, ada judul materinya, kemudian ada kelas, terus ada nama pembuat. Untuk selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan isi, maka Bapak Ibu klik tambah halaman untuk menambahkan halaman selanjutnya. Bapak Ibu klik saja. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, ketika sudah muncul halaman kosong ini, Bapak Ibu bisa mulai membuat isinya. Nah, pertama saya ingin tambahkan seperti yang sudah saya contohkan, saya akan menambahkan identitas nanti di sini, kemudian petunjuk LKPD, kemudian KD atau kompetensi dasar, indikator dan tujuan. Saya ingin tambahkan di sini. Baik, saya buat belakangnya dulu atau backgroundnya dulu, karena di sini warnanya hijau, maka di sini juga kita sesuaikan, harus konsisten agar menarik seperti itu. Saya menuju ke elemen, karena di sini saya sudah pernah mencari asetnya, elemennya di sini seperti gambar pesawat kertas, kemudian
gambar-gambar seperti ini, icon seperti ini, nah seperti ini, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan pencarian lagi. Nah, ketika ingin menggunakan ini lagi di halaman berikutnya, Bapak Ibu langsung menuju ke elemen, kemudian terakhir digunakan. Nah, terakhir digunakan, kita lihat semua, kita klik lihat semua, maka di sini akan muncul beberapa elemen atau aset yang sudah kita gunakan di halaman sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah kemarin sudah kita gunakan. Nah, foto-foto ini. Kemudian saya mau menambahkan ini, aset ini. Saya klik saja seperti kemarin, maka otomatis akan muncul di bagian editing. Nah, ini saya putar. Kita rotasi, kita sesuaikan posisinya, letaknya. Kemudian warnanya ini kita ganti caranya di bagian atas di sini Bapak Ibu. Nah, di bagian atas di sini ada warna, kita ubah jadi warna hijau. Nah, biar sesuai. Kemudian di sini kita tambahkan gambar yang lain untuk sebagai background text ya, sebagai background text. Saya mau nambahkan ini, aset ini. Nah, aset ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cari di elemen. Bapak Ibu mau mencari elemen apa saja, nanti tinggal diketikkan saja di bagian kolom pencarian ini. Nanti kan muncul. Saya cari ini langsung, otomatis akan masuk ke halaman editing. Nah, di sini kita perbesar ukurannya. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti kita akan tambahkan identitasnya, misalnya nama sekolah, kemudian semester, kemudian judul materi, dan lain sebagainya di sini nanti. Nah, sudah saya edit seperti ini, kemudian saya ingin tambahkan teks, maka kita menuju ke bagian teks. Nah, di bawahnya unggahan, di sini kita tambahkan subjudul. Nah, supaya ukurannya tidak terlalu besar. Nah, di sini. Selanjutnya, ini kita ketikkan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan, Bapak Ibu, sudah saya siapkan reng-rengan LKPD yang akan kita desain. Saya tampilkan sebentar. Sudah saya buat di Word sebelumnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan tambahkan ini identitas dari LKPD. Kemudian nanti kita tambahkan petunjuk penggunaan LKPD, kemudian KD, indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti kita tambahkan, kita desain di Canva. Nah, ini saya copy saja supaya saya tidak mengetik ulang. Saya copy, kemudian saya kembali lagi ke Canva-nya. Nah, di sini saya tempel atau saya paste di sini, Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan ratanya, kita buat rata kiri. Cara merubahnya di bagian atas, perataan di sini kita klik saja. Nah, otomatis akan rata kiri. Seperti ini Bapak Ibu, kita sesuaikan ukurannya. Nah, di Canva ini Bapak Ibu, keunggulannya ketika kita geser, nah di sini kan ada muncul garis berwarna ungu ya, berwarna ungu ini. Nah, di sini itu artinya adalah ketika kita letakkan di bagian sini, nah maka dia akan lurus ke aset yang lain. Ketika kita geser, kemudian tandanya itu berubah, maka dia akan menyesuaikan. Artinya di sini dia berada tepat di tengah-tengah dari background. Nah, ini tepat berada di tengah-tengah. Nah, ini berarti tepat berada di tengah-tengah, Bapak Ibu. Nah, lebih memudahkan kita untuk menata agar tidak peletakannya atau tata letaknya itu simetris. Nah, sesuai dengan desainnya. Seperti itu Bapak Ibu.
Baik, ini kita sudah selesai. Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja nanti misalkan kurang seperti apa. Nah, selanjutnya di sini masih ada yang kosong, warnanya yang kosong. Di sini saya ingin tambahkan warna hijau. Caranya, Bapak Ibu ke elemen, kembali ke elemen, kemudian Bapak Ibu cari yang bentuk garis dan bentuk. Nah, di sini kita pilih yang persegi. Nah, kita pilih yang persegi, ukurannya kita sesuaikan, kemudian kita tarik ke atas untuk menutupi bagian atas yang masih kosong tadi. Kemudian warnanya kita ubah warna hijau. Kemudian ini kan menutupi Bapak Ibu ya, menutupi bagian gambar yang tadi itu. Maka cara memindahnya, memindah posisinya, kita klik kotak tadi, kemudian Bapak Ibu pergi ke posisi di bagian atas di sini, kemudian kita klik ke belakang. Nah, ke belakang atau mundur. Nah, di sini maka dia akan berada di belakang dari elemen ini, elemen kertas ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya ingin tambahkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu tambahkan petunjuk. Backgroundnya ini saya ubah dulu ya Bapak Ibu. Ini warnanya masih abu-abu, saya ubah ke warna putih. Ke bagian di sini pojok kiri, kemudian saya pilih warna putih. Nah, otomatis akan berubah menjadi warna putih. Kemudian di sini saya akan tambahkan judulnya. Nah, judulnya nanti petunjuk seperti itu. Tapi untuk ini saya copy ya Bapak Ibu supaya tidak menambahkan teks lagi. Ini kita copy, kemudian Ctrl C saja di keyboard, kemudian Ctrl V. Nah, otomatis akan tercopy. Nah, di sini kita edit namanya menjadi petunjuk. Nah, kemudian ukurannya kita perbesar. Kita perbesar, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan fontnya kurang bagus, kita pilih saja di bagian sini. Kalau ingin merubah font atau jenis tulisannya. Nah, di sini misalkan kurang bagus, Bapak Ibu pilih di bagian atas ini. Nah, kita pilih mana font yang kita inginkan. Misalkan yang ini, kita klik saja, otomatis akan berubah. Seperti itu. Nah, di sini petunjuknya ini saya ingin berikan background. Supaya lebih menarik, saya ingin berikan background, maka saya pergi ke elemen lagi. Nah, kita pergi ke terakhir yang digunakan. Nah, di sini saya cari background mungkin ini. Nah, saya pakai ini biar sama dengan ini yang di atas. Biar konsisten sehingga tampak lebih menarik. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya letakkan di sini. Saya sesuaikan. Kalau misalkan kurang besar, kita perbesar dulu. Tulisannya kita perkecil. Letakkan tepat di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan petunjuk di sini. Saya copy dulu Bapak Ibu dari Word. Ini saya copy dulu, saya copy, Ctrl V, kemudian Ctrl C, sorry, Ctrl V. Kemudian saya geser ke bawah. Nah, ini nanti kita isi dengan petunjuk. Saya copy lagi dari Word yang sudah saya siapkan petunjuknya tadi. Oke, ini sudah saya copy tadi, tidak saya tampilkan tapi sudah saya copy. Nah, ini saya paste di sini, saya paste di sini. Nah, ini saya sesuaikan supaya tepat berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah muncul ini berarti tepat berada di tengah-tengah. Nah, di sini kalau misalkan kurang sesuai, misalkan kurang bagus, nah Bapak Ibu bisa menggunakan bullet numbering. Nah, bullet numberingnya di bagian ini. Nah, ini kita hapus dulu angka satunya. Kemudian di sini kita klik 2 kali, maka akan menjadi angka. Nah, seperti itu. Ini kita hapus, enter. Ini juga kita hapus, enter. Dan seterusnya ya Bapak Ibu sampai semuanya
ada nomornya. Nah, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan lagi, tepat berada di tengah-tengah. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita tambahkan nanti ada KD, kompetisi dasar, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan format yang ada di sekolah. Seperti apa LKPD-nya. Nah, sebelumnya ini saya mau copy dulu yang atas bagian ini tadi. Ini kita copy, kemudian saya letakkan di sini lagi, Ctrl V. Kemudian di sini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah arahnya ini, misalkan ini membalik, ini yang di atas, yang bagian bawah ini yang di atas, maka kita ke menu balik. Nah, di sini menu balik, kita klik, kemudian kita balik. Sorry, horizontal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan. Ini misalkan menutupi, ini posisinya kita ubah supaya berada di depan sendiri, oke, hingga tidak tertutupi. Nah, ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian di sini masih kosong warna putih. Kita copy lagi kotak yang ada di atas tadi yang kita gunakan untuk menutupi tadi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah tertutupi. Nah, sudah tidak ada warna putih di bagian bawah. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan di sini seperti judul seperti ini tadi. Nah, Bapak Ibu nggak perlu mencari lagi karena kita ingin gunakan aset yang sama, maka di ini aja kita copy. Nah, ini kita copy. Kalau ingin kita salin kedua-duanya, Bapak Ibu klik saja, kemudian tekan Shift yang ada di keyboard, kemudian kita klik elemen yang lain. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita salin. Kita menuju ke bawah, kita klik kanan, tempel. Oh maaf, ternyata tidak bisa. Kita ya kita salin, kita tempel. Oh tidak bisa Bapak Ibu. Mungkin kita blok saja ya. Kita blok seperti ini. Nah nanti kita tekan Ctrl C, Ctrl V yang ada di keyboard. Tapi karena ini yang di atas ikut terselect atau terpilih, ikut terpilih. Nah di sini kita kunci dulu. Cara mengkuncinya Bapak Ibu supaya ini tidak gerak-gerak, tidak ikut gerak-gerak nanti. Kita klik, kemudian kita pilih titik 3. Titik 3 ini kita cari icon gembok. Nah, di sini kita kunci dulu. Kita kunci. Nah, maka ini tidak bisa dipindah-pindah. Nah, ini saya klik, saya coba pindah-pindah, ini nggak bisa sudah, Pak. Nah, ini sudah terkunci. Jadi tidak bisa dipindah. Nah, cara membukanya nanti ketika kita klik, kemudian di pojok kanan, nah ini kita buka kunci. Nah, seperti itu nanti. Kalau misalkan ini memindah ini. Nah, ini saya kunci dulu. Saya ingin pilih yang ini. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah tercopy. Saya geser ke bawah. Saya geser ke bawah. Nah, di sini saya sesuaikan letaknya. Nah, di sini saya edit. Saya ingin memberi tulisan kompetensi dasar. Misalkan seperti ini. Kemudian saya perkecil icon lingkaran yang ada di pojok masing-masing pojok ini kegunaannya untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita sesuaikan. Kalau sudah, kemudian kita copy. Ini saya kunci lagi yang bagian ini. Nah, di sini kita copy. Kemudian saya tekan Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah tersalin. Saya sesuaikan di sini. Kemudian di sini saya ubah menjadi misalkan indikator. Nah, kita ubah, kita taruh di tengah-tengah. Kemudian
kita copy lagi, kita pastekan lagi. Nah, ini di bagian bawah di sini nanti kita tambahkan misalkan tujuan pembelajaran seperti itu. Atau Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan sesuai formatnya masing-masing. Saya sesuaikan, letakkan tepat berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Cara mengetahui seperti tadi ya Bapak Ibu, kita lihat garis putus-putus ini yang berwarna ungu ini membantu kita untuk meletakkan ini apakah tepat berada di tengah-tengah atau tidak. Nah, ini sudah tepat berada di tengah-tengah. Kemudian ini saya copy lagi, saya paste. Nah, di sini saya tuliskan nanti indikatornya apa. Saya copy dari yang ada di Word tadi. Bentar, saya copy dulu. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini saya sesuaikan. Kemudian warnanya saya ubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, karena di sini kita menggunakan warna tadi cuma hanya putih, kemudian hijau, maka di sini kalau tips saya jangan mencari atau memilih warna yang lain agar lebih konsisten dan lebih menarik. Jadi kalau dilihat itu tidak terlalu ramai warnanya. Jadi cukup 2 sampai 3 warna saja yang kita gunakan. Kemudian saya copy lagi, saya salin. Nah, di sini saya masukkan lagi indikatornya. Kemudian saya tekan di sini. Ini kita sesuaikan saja. Kan ini saya ingin rata tengah, boleh. Ini juga boleh. Ini juga rata tengah. Kemudian tujuan. Saya copy lagi dari yang ada di Word tadi. Kemudian saya masukkan di bagian sini. Saya sesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ini biar lebih menarik lagi, kita tambahkan beberapa elemen atau gambar-gambar seperti ini ya, sesuai temanya. Karena ini temanya adalah kertas-kertas gitu seperti itu, maka saya tambahkan pesawat kertas. Nah, sini saya tambahkan pesawat kertas. Maaf ini. Oke. Cara mencarinya Bapak Ibu ketikkan aja di sini. Ketik aja pesawat kertas. Nah, seperti itu. Atau ingin menambahkan gambar yang lain, Bapak Ibu sesuaikan saja. Kita cari saja di sini elemennya. Nah, kemudian kita pilih yang grafis ya Bapak Ibu, yang grafis. Usahakan bukan video. Nah, seperti ini jangan dipilih Bapak Ibu. Nah, seperti ini jangan dipilih. Kenapa? Karena ketika nanti kita download, kita download LKPD-nya, maka formatnya akan berupa MP4 atau MP4 berupa video. Jadi Bapak Ibu cari yang formatnya PNG. Ya, PNG saja yang tidak ada background-nya ini. Nah, ini kita cari misalkan saya mau ini. Saya klik saja. Nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, ini. Misalkan saya tentukan saja, misalkan di sini saya balik. Ya, saya balik.
kemudian saya putar. Nah, di sini warnanya kan tidak sesuai ya Bapak Ibu. Nah, beda kan warnanya. Nah, ini kita edit saja warnanya, kita ganti. Kita klik, kemudian di pojok kiri. Nah, di sini kita sesuaikan warnanya yang sudah kita gunakan aja warna putih, kemudian di sini warna hijau. Atau kalau misalkan kita balik biar nampak ini hijau, yang ini berwarna putih. Nah, seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Kita letakkan saja di mana yang cocoknya, yang tidak terlalu mengganggu juga, tidak terlalu mengganggu teks. Nah, mungkin misalkan di sini petunjuk. Nah, petunjuk mungkin Bapak Ibu ingin tambahkan icon apa gitu, misalkan tanda seru. Nah, tanda seru kita cari aja tanda seru. Nah, di sini muncul atau icon yang lain. Nah, yang ingin ditambahkan misalkan tanda seru saja di sini. Saya klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Saya perkecil. Kemudian saya letakkan tempat berada di sini. Misalkan ini saya ingin rubah warnanya. Kita pergi di sini warna hitamnya ingin saya ubah warna hijau. Nah, bisa Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan saja. Atau warna yang lain misalkan biasanya identik dengan warna merah ya, warna merah peringatan gitu. Nah, boleh. Nah, kita gunakan warna merah atau warna yang lain. Di sini yang kita gunakan kan warna kuning ya Bapak Ibu di bagian cover. Nah, kita gunakan warna kuning aja biar tidak terlalu banyak warna. Nah, boleh. Kita sesuaikan saja. Kemudian saya ingin tambahkan yang lain misalkan ini. Nah, ini saya perkecil, kemudian saya letakkan misalkan saya putar, ya misalkan di sini. Nah, warnanya saya sukain supaya sama kayak ini, warnanya saya ubah menjadi warna kuning atau orange. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kompetensi dasar, kita beli seperti ini juga, biar lebih menarik. Kita cari yang lain. Bapak Ibu bisa pilih saja. Di sini kita sesuaikan, kita cari mana yang sekiranya menarik. Nah, nah, ini bisa Bapak Ibu pilih ya nanti. Sesuaikan saja supaya tidak terlalu lama. Saya pilih yang ini tadi saja. Nah, ini saya putar, letakkan di bagian sini. Kemudian warnanya saya ganti biar selaras. Saya ganti warna kuning. Nah, di sini saya tambahkan di sini. Saya copy saja dari sini. Saya salin. Saya pindah. Kemudian di bagian bawah juga saya salin. Saya pindah di sini. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan yang lain ya. Apa misalkan di sini saya ingin ada seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ditempel. Nah, kita cari aja. Misalkan kita cari kertas. Kita ketikkan kertas. Nah, di sini nanti banyak Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa kita pilih atau apa yang ingin kita tambahkan. Di sini kita cari saja elemennya. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Pak Randi. Ada 100.000 elemen yang bisa kita gunakan. Kita pilih. Nah, ini Bapak Ibu tinggal cari saja mana yang ingin. Misalkan ini ingin tambahkan, boleh saja. Ya, kita sesuaikan. Tidak terlalu kosong, juga tidak terlalu rame ya Bapak Ibu. Kemarin seperti tips saya yang sudah saya sampaikan, kita berikan space atau ruang kosong agar desainnya ini tidak terlalu penuh. Tidak terlalu penuh dan tetap fokus pada isi. Tetap fokus pada isinya. Seperti ini Bapak Ibu. Saat kita cari lagi nanti kalau misalnya kita ingin tambahkan. Selanjutnya saya ke halaman selanjutnya. Mungkin saya beri contoh 2 halaman ya Bapak Ibu untuk malam ini. Saya tambahkan. Nah, di sini misalkan sesuai dengan yang sudah saya contohkan LKPD-nya, nanti saya berikan apersepsi di sini. Nah, saya berikan apersepsi. Saya pakai tema yang atas saja. Di sini saya copy lagi gambar ini, saya copy, kemudian saya tempel di sini. Nah, ini biar sama. Nah, di sini saya ingin tambahkan foto. Foto.
Nah, caranya kita ke unggah, karena misalkan saya ingin menambahkan foto dari luar, sudah saya download dari Google foto kendaraan atau mobil ini, sudah saya masukkan ke sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan foto di unggahan ini, Bapak Ibu klik unggah media. Nah, unggah media, kemudian Bapak Ibu tunggu, nanti dia akan membuka eh, dokumen kita yang ada di laptop. Nah, akan muncul dokumennya di laptop, nanti Bapak Ibu pilih foto mana yang ingin diupload, kemudian kita klik open. Nah, kita klik open, nanti otomatis akan terupload di sini. Nah, ini sudah saya upload, ini saya tambahkan saja, saya klik lagi, nah otomatis ada di sini. Kemudian saya ingin letakkan di atas. Nah, saya sesuaikan. Kemudian ini menutupi ya Bapak Ibu, kita posisinya ubah seperti tadi. Ke posisi, menu posisi, kemudian kita mundurkan. Nah, otomatis akan berada di bawah. Ini kita sesuaikan, kita geser-geser saja, kurang ke bawah atau kurang ke atas. Nah, di sini. Selanjutnya di sini saya ingin tambahkan judulnya, persepsi seperti itu. Kita copy saja dari yang atas ya Bapak Ibu, tidak perlu mencari lagi di sini karena kita tidak ingin menambahkan elemen yang lain, kita copy aja dari yang ada di sini. Ini kita kunci dulu. Nah, ini kita blok seperti ini ya. Kemudian kita copy. Kemudian di sini kita Ctrl V. Kita letakkan di pojok kanan. Oke. Kemudian kita edit. Dan ini ukurannya kita perbesar sedikit. Kita letakkan tepat berada di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita isi teksnya. Nah, warnanya ini Bapak Ibu kita buat seperti tadi, persegi seperti tadi. Saya ambil dari atas saja. Yang dari atas ini. Nah, ini persegi yang ini, ya yang ini. Yang ini kita copy. Kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, kita geser. Ini kita sesuaikan ke atas. Nah, supaya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita beri teks. Nah, teksnya nggak usah nambahkan lagi. Kita copy dari atas. Ini kita copy, Ctrl C. Kita ke bawah lagi, Ctrl V. Nah, baru di sini kita edit untuk teksnya. Atau mungkin kita copy dari yang ada di Word tadi, supaya lebih cepat. Yang sudah kita siapkan. Nah, ini sudah saya copy. Kemudian Ctrl V. Nah, saya buat rata kanan kiri. Semuanya. Saya blok dulu. Kemudian, nah ini biar lebih bagus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada ruang kosong. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain, apa yang ini tambahkan, misalkan kata kunci atau apa. Bisa ditambahkan di sini, saya ingin tambahkan kata kunci saja. Sebelumnya saya cari dulu elemen sebagai backgroundnya. Karena temanya kertas, kita cari yang kertas saja. Ini kita cari mana yang sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, saya nambahkan ini. Kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Sorry, ini kita kunci dulu biar tidak gerak. Kita kunci. Nah, ini yang kita pindah. Ini warnanya kita ubah ya Pak Ibu supaya sama. Nah, ini saya ke pojok kanan. Sini saya misalkan ingin warna abu-abu. Kemudian yang birunya ini saya ubah warna putih. Nah, biar lebih sesuai. Ini kita sesuaikan ukurannya. Kemudian saya ingin nambahkan tulisan. Kita copy aja dari yang atas ini. Ini kita copy. V. Misalkan saya ingin nambahkan kata kunci. Kata kunci. Misalkan satu. Ini.
Nah, ini kita sesuaikan. Kemudian kita putar biar sama seperti kertasnya. Kita letakkan. Kalau kurang anu ini kita geser seperti ini. Kita letakkan tepat berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau ada yang kosong, Bapak Ibu ingin menambahkan icon yang lain, boleh ya. Misalkan mobil, misalkan yang sesuai mobil. Kita cari saja elemennya. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Kita cari yang misalkan yang gambar ya Bapak Ibu, bukan yang GIF, supaya nanti tidak menjadi video ketika di-download. Misalkan mobil ini saja, saya klik, muncul di sini. Nah, mobilnya ini kok warnanya biru, tidak sesuai. Nah, kita sesuaikan saja. Nah, di sini misalkan saya ubah warnanya jadi kuning. Nah, otomatis mobilnya berubah jadi kuning. Kemudian yang lain, saya ubah jadi warna putih. Ininya warna putih. Nah, kita sesuaikan saja supaya sama. Nah, ini warna hitam atau warna ini boleh. Yang ini tadi warna hitam. Bannya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Yang penting warnanya masih sama ya, masih sama seperti yang ada di halaman depan. Nah, ini ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna putih. Nah, kita sesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika ingin menambahkan aset yang lain, misalkan di sini ingin menambahkan icon, ya kita cari saja di sini. Misalkan icon apa yang ingin kita tambahkan. Biasanya di sini misalkan tanda tanya. Nah, tanda tanya. Cari saja tanda tanya. Nah, nanti akan muncul. Nah, atau orang berpikir juga boleh. Nanti kita sesuaikan saja. Saya ingin ini saja misalkan. Saya letakkan di pojok sini. Ini saya geser dulu. Saya buka kuncinya. Saya geser. Nah, tanda tanya. Ini. Kemudian warnanya mau saya ubah. Di warna kuning. Nah, boleh ya. Bapak Ibu. Supaya sesuai. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya. Apa saja nanti. Boleh sekali. Misalkan ini saya ingin tambahkan lagi. Saya copy. Saya paste. Kemudian saya letakkan di bawah. Bawah sini nanti. Nah, saya balik dulu. Seperti ini. Kemudian saya letakkan di bagian bawah. Boleh ya Bapak Ibu. Kemudian posisinya saya mundurkan ke belakang. Ke belakang lagi. Ini masih tertutupi. Berarti posisinya masih belum lagi. Nah, ini sudah berada di belakang. Nanti kita sesuaikan saja letaknya. Kita sesuaikan. Hasilnya ini. Warna dasarnya kita pilih warna. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Misalkan ini nambahkan halaman selanjutnya sampai penutup. Nah, untuk formatnya yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa menyesuaikan seperti apa format LKPD yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin nanti di halaman pertamanya tidak ada misalkan identitas seperti ini, tidak perlu ditampilkan ya Bapak Ibu sesuaikan saja. Atau misalkan di halaman pertama nanti langsung ke KD, tujuan pembelajaran, indikator, boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Lendi atas penyajian materinya. Ya, artinya di sini Bapak Ibu akan melanjutkan ya. Harapannya akan melanjutkan desain pembuatan LKPD yang sebelumnya poster bisa dilanjutkan ke isi ya. Paling tidak nanti Bapak Ibu mencoba mempraktekkan satu halaman dulu mungkin ya. Bisa satu halaman dulu.
konsepnya bebas. Bapak Ibu bisa seperti apa bebas. Atau kalau memang bingung bisa mencoba yang sama persis juga boleh. Ya, mungkin yang ingin bertanya secara langsung silakan Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand di Zoom. Bapak Ibu ada tombol raise hand atau angkat tangan. Nanti akan kami buka mikrofonnya, bisa interaksi langsung dengan Pak Lendi, bertanya baik hari ini ataupun materi hari kemarin juga boleh ditanyakan. Silakan bisa klik tombol raise hand atau bisa juga tulis di kolom chat pertanyaan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu yang sudah raise hand. Silakan yang pertama Bapak Larahamani untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Pak Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lendi, ada pertanyaan kalau di Canva ini simbol-simbol fisika misalnya atau gambar-gambar yang ada di materi-materi fisika itu ada atau tidak, Pak Lendi? Mungkin untuk sementara itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Atau mungkin triknya ya kalau tidak ada seperti apa. Silakan Pak Lendi. Baik, Pak Randi, sambil saya share screen ya, saya tampilkan lagi. Baik, Bapak Ibu mungkin untuk Bapak Ibu yang mengajar seperti matematika, mungkin IPA, fisika, biologi, kimia, atau yang memerlukan simbol-simbol matematika seperti itu, Bapak Ibu bisa memanfaatkan unggahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan unggahan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat misalkan rumus, misalkan menggunakan rumus sigma atau apa yang tidak ada di Canva ini, simbol-simbol matematika yang lain juga atau simbol fisika. Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan dulu di Word, kemudian Bapak Ibu bisa disimpan dalam format gambar, format gambar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu unggah. Nah, di sini misalkan saya ingin menambahkan gambar bangun, misalkan bangun, ya berarti saya unggah. Kalau tidak ada di sini, misalkan ada soal tentang bangun segitiga. Nah, ternyata di sini tidak ada. Nah, ya saya unggah. Sebelumnya sudah saya siapkan dulu gambarnya. Bisa saya membuat misalkan di Word atau di aplikasi yang lain. Misalkan grafik ya. Saya ingin menambahkan grafik seperti itu. Nah, kita importkan saja. Kita ambil dari gambar yang ada di komputer kita atau di PC kita. Nah, seperti ini misalkan grafik. Nah, kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Atau simbol yang lain atau gambar yang lain yang sekiranya tidak ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggahnya atau sebelumnya menyiapkan dulu gambarnya atau simbolnya. Bisa diketikkan di Word atau di aplikasi yang lain. Nah, kemudian kita importkan. Nah, seperti ini. Baik, terima kasih Pak Lendi. Artinya adalah di Canva ini belum support ya Bapak Ibu dengan apa istilahnya simbol atau equation, sehingga triknya Bapak Ibu harus menyiapkan di tempat lain. Bisa di Microsoft Word, kemudian di screenshot mungkin ya, nanti di-upload di Canva. Ya. Oke, silakan selanjutnya Bu Sri Astuti untuk bertanya secara langsung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait materi yang kemarin, Pak, yang saya tanyakan itu untuk mengunduh tuh kayaknya tampilan di laptop saya itu tidak sama seperti tampilan di Pak Lendi. Ketika saya unduh itu ada tulisan yang kalau tidak salah saya artikan itu kita bayar. Kayaknya begitu Pak, untuk mengunduh itu. Ada beberapa kali saya unduh nggak bisa, Untuk yang tugas kemarin, saya belum berhasil mengunduh. Kalau tugas memang sudah saya buat Pak. Untuk mengunduh saya belum berhasil, berulang-ulang kali. Akhirnya kayaknya ada tulisan order apa gitu loh Pak. Yang saya artikan mungkin itu harus membayar atau bagaimana Pak. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Ibu. Atau mungkin nanti lebih jelasnya Bapak Ibu ketika ada kesulitan yang sejenis dengan Bu Sri Astuti ataupun bentuk yang lain, karena kadang dalam belajar aplikasi online ini instruktur atau narasumber juga kesulitan untuk menduga-duga, jadi mungkin bisa Bapak Ibu screenshot ya, atau difotokan, bisa nanti bisa diupload di grup WhatsApp ya. Nanti pastinya nggak perlu takut itu sebuah kesalahan, karena pastinya Bapak Ibu yang lain juga mengalami hal yang sama, cuma kadang ada yang malu bertanya. Silakan Pak Randy. Ya. Boleh Ibu, silakan. Sudah saya screenshot ke WA grup kemarin. Seperti itu ada tampilan order gitu loh Pak. Kayaknya begitu. Kalau saya maknai itu membayar. Mungkin Pak Lendi menjelaskan Pak Lendi. Ya, silakan Pak Lendi. Mengunduh Pak. Ya, baik Ibu. Mungkin saya praktekkan ya. Saya share screen lagi. Untuk menyimpan atau mendownload ya, mengunduh LKPD yang sudah kita edit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ke bagian kanan di pojok kanan. Nah, di sini ada tulisan unduh. Nah, di sini kita klik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih mau format apa untuk mengunduh. Nah, di sini ada PNG, ada JPG, ada PDF dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika ingin mendownload dalam PDF, nah Bapak Ibu bisa klik cetak PDF. Nah, di sini mungkin tampilannya seperti ini ya, Ibu. Mungkin nanti bisa di-screenshotkan lagi karena tampilannya di saya seperti ini. Ketika saya menggunakan versi basic juga tampilannya seperti ini, Ibu. Jadi sebelumnya saya belum pernah mengalami ketika saya mendownload harus membayar, itu belum pernah meskipun saya menggunakan Canva yang basic, karena sebelumnya saya juga menggunakan Canva yang basic dan tidak ada notifikasi atau harus membayar seperti itu. Jadi ketika kita pilih misalkan cetak PDF, nah di sini tinggal kita unduh saja. Kita klik unduh, nanti otomatis akan terunduh. Seperti itu Ibu. Atau mungkin kirim lagi ya Ibu, nanti screenshot. Atau mungkin karena menggunakan aset yang Pro, Pak Lendi, bukan? Oh iya, mungkin tapi biasanya Pro Pak. Menggunakan aset yang Pro, biasanya bisa tetap diunduh, tapi ada tulisan Canva. Seperti kemarin, watermark, ya ada watermarknya. Jadi kemarin saya lihat Bapak Ibu yang sudah membuat, yang sudah mengunduh, yang menggunakan aset yang bukan gratis itu bisa diunduh, tapi ada watermarknya. Jadi ada tulisan Canva-nya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Sri Astuti. Kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand. Selanjutnya Ibu Dwi Astuti, silakan Bu Dwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya ini Pak, untuk latar elemen itu apakah warnanya itu bisa diubah ya Pak? Terus yang kedua ini menyimpan, maaf saya baru gabung sekarang ya, menyimpan suatu gambar di Canva, tapi misalkan sudah selesai tidak untuk diunggah untuk diri kita sendiri. Kayaknya yang saya lihat kemarin saya coba-coba bikin itu kok terunggah gitu loh, biarpun sudah masih jelek belum apa-apa sudah. Itu bagaimana Pak? Terunggah kemana maksudnya Ibu mungkin? Muncul di Canva-nya itu. Karena memang saya belum paham gitu loh. Oh iya. Kemudian perintah-perintah cara ini, misalkan tulisan itu harus lengkung ataukah terbalik, itu di mana ya Pak? Punya saya kok enggak ada ya Pak ya? Di laptop saya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dijawab atau langsung dipraktekkan oleh Pak Lendi lagi. Silakan Pak Lendi. Baik, Pak Lendi, saya praktekkan. Ibu tadi untuk merubah warna latar ya Ibu, tadi pertanyaan yang pertama tadi latarnya. Sekarang ini saya tambahkan dulu halaman kosong dulu. Nah, halaman kosong. Nah, di sini latarnya ini Bapak Ibu, sebelum kita menambahkan aset atau elemennya ada di sini, sebenarnya latar ini sudah bisa kita ubah warnanya.
Di sini kan masih berwarna putih. Nah, ini bisa kita ubah. Misalkan saya ingin warnanya hijau seperti ini. Nah, ini kita klik di bagian halaman ini sampai ada tanda biru. Nah, ini berarti kita berada di halaman yang ini. Kemudian di pojok kiri, nah di sini ada warna latar belakang. Nah, warna latar belakang ini kita klik, kemudian kita ubah mana warna yang kita inginkan. Nah, misalkan saya inginkan ini. Nah, warna ini biar sesuai. Nah, ini bisa, Ibu. Jadi tidak perlu menambahkan aset di sini atau elemen di sini. Cukup di sini saja jika ingin merubah latar belakang warna yang solid atau warna yang polos, ini bisa dengan cara seperti tadi itu. Ini untuk yang latar belakang. Kemudian Ibu untuk bagaimana kalau tidak salah tadi untuk membalik atau mencari objek yang melengkung dan lain sebagainya. Nah, Ibu bisa cari di elemen. Nah, di elemen, nah di sini ketika Ibu klik di elemen, nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa opsi. Terakhir digunakan, kemudian garis dan bentuk, kemudian grafis, ada foto, ada video, audio, kemudian ada bagan, ada bingkai, dan seterusnya. Nah, ketika kita ingin misalkan menambahkan persegi panjang, nah kita ke bagian garis dan bentuk. Nah, di sini kita lihat semua, kita klik lihat semua. Nah, di elemen ini, Bapak Ibu bisa mencari bentuk-bentuk yang diinginkan. Misalkan saya ingin bentuk seperti kotak dialog misalkan. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Nah, di sini seperti kotak dialog ada. Kemudian ingin bentuk seperti melengkung seperti ini juga ada. Coba saya klik. Nah, ini juga ada. Nah, di sini ukurannya bisa kita sesuaikan, Ibu. Di bagian pojok kanan di sini di bagian yang ada lingkarannya. Nah, di sini itu fungsinya untuk merubah ukuran. Ketika kita arahkan kursornya ke sini, maka dia akan menjadi tanda panah, kemudian kita klik, kemudian kita geser. Nah, kita klik, kemudian kita tahan, kita geser. Kita klik, kita tahan, kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya apa bisa diubah? Bisa. Seperti tadi, kita ke pojok kiri atas. Nah, di sini warna, kita pilih warna putih misalkan. Atau warna yang lain yang Bapak Ibu sesuaikan saja dengan desainnya. Misalkan ini kurang ke bawah, nah ini kita geser saja. Bagian ini kita geser, nah otomatis menutupi semua. Atau objek-objek yang lain, bentuk-bentuk yang lain ada di sini Ibu. Nah, bisa dipilih. Nah, misalkan ingin membalik, nah ini saya ingin yang ini tuh di bawah, bukan di atas. Kalau ini kan di atas ya, kita ingin di bawah, caranya bagaimana? Nah, kita klik, nah kemudian bentar, di bagian di sini, nah Ibu ini ada tanda rotasi. Nah, tanda rotasi ini bisa Bapak Ibu klik, tahan, klik kiri, tahan, kemudian kita putar. Nah, ini kita sesuaikan saja mau vertikal atau horizontal. Nah, ini kita sesuaikan. Misalkan seperti ini. Kita sesuaikan saja sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itu, Ibu. Selanjutnya tadi mengenai mengunggah. Mengunggah LKPD yang belum selesai. Atau mungkin menyimpan mungkin Ibu ya. Menyimpan atau menyimpan. Ya, menyimpan mungkin maksudnya ya, menyimpan. Misalkan ini saya sudah membuat LKPD, tapi ternyata belum selesai. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Belum selesai, ingin saya lanjutkan nanti. Nah, di sini, di Canva ini otomatis tersimpan Bapak Ibu. Otomatis tersimpan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memastikan lagi apakah benar-benar tersimpan, nah Bapak Ibu pergi ke bagian kiri atas, di sampingnya beranda ada file, tulisan file. Nah, di sini kita klik di bagian bawah. Nah, di sini ada tulisan simpan. Nah, otomatis ketika kita simpan, nah di sini ada keterangan semua perubahan disimpan. Nah, kita simpan, otomatis ketika ini kita close, Canva-nya ini kita close, kita keluar dari Canva, kemudian nanti kita masuk lagi, maka editannya kita tadi akan seperti ini, tetap seperti ini. Jadi sesuai dengan terakhir kali kita merubah. Misalkan kita posisinya seperti ini, maka ketika kita masuk lagi tetap seperti ini posisinya. Jadi kita simpan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan
sudah membuat LKPD tapi ternyata belum selesai, tidak perlu buru-buru untuk di-download, biarkan saja ini sudah otomatis tersimpan. Atau mungkin khawatir apakah ini tidak tersimpan, ya seperti itu tadi caranya, ke file, kemudian ke bagian bawah ada tulisan simpan. Nah, di sini kita klik, maka desain kita sudah tersimpan. Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Baik, Pak Lendi, mungkin kita lanjut dulu. Silakan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Silakan Ibu Sawin Ningsih untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Sawin. Assalamualaikum Pak Lendi. Assalamualaikum Pak Lendi. Izin bertanya. Kebetulan kan ini Canva online ya Pak. Jadi bisa diakses dari siapapun yang masuk ke grup. Nah, kebetulan saya sudah pernah mencoba membuat Canva dan saya mengundang untuk anak didik saya masuk ke Canva. Tetapi di situ ada lembar kerjanya. Anak-anak mungkin sudah mengisi, sudah membuat hasil karyanya dimasukkan ke Canva. Cuma saya belum tahu ini cara mengeceknya bagaimana ya Pak. Cara mengecek hasil kerja anak didik saya lewat Canva online begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sawin atas pertanyaannya. Silakan Pak Lendi. Baik Pak Randi. Mungkin yang dimaksud Ibu tadi hasil karya Ibu atau hasil LKPD Ibu yang sudah di-share ke anak-anak, ya seperti itu ya Ibu. Kemudian anak-anak masuk ke Canva-nya masing-masing, seperti itu Ibu ya. Untuk melihat desainnya ini, desain yang sudah Ibu buat, seperti itu. Karena Canva ini itu adalah web untuk desain Ibu. Jadi web untuk desain, bukan web seperti apa? Web-web untuk mengumpulkan kuis ya, bukan untuk kuis interaktif ya. Bukan untuk web yang interaktif yang bisa untuk mengumpulkan tugas, untuk mengumpulkan pekerjaan siswa seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa download saja LKPD-nya, kemudian bisa di-share di grupnya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan secara manual seperti itu, Ibu. Ya, mungkin itu solusinya, Ibu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan kita sebelumnya di beberapa bulan yang lalu, bisa juga gambar yang sudah jadi di-upload di live worksheet gitu ya. Atau nanti kita adakan kelas sejenis lagi ya. Jadi mengunggah LKS atau LKPD yang sudah jadi kita agar siswa bisa mengerjakan secara online gitu maksudnya ya. Kalau di sini kan kita fokusnya desain. Canva ini untuk desain, bukan untuk mengerjakan secara online atau interaktif. Jadi ketika desainnya sudah selesai, Bapak bisa print desain tersebut dan bisa dibagikan ke siswa. Ya, mungkin itu dulu. Lanjut dulu, satu lagi ada pertanyaan. Silakan Bu Ambriah. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Surabaya. Ini waktu dapat materi ini masih pertama kali. Jadi saya ini adalah yang paling awam mungkin ya di grup ini. Ini mau tanya, kalau kita sudah bikin materi kita pakai Canva ini, kemudian kita mau download, itu kemudian kita itu apakah nanti hasilnya itu bisa berupa Word dan sebagainya. Mungkin tadi pilih ya yang di kanan itu ya Pak Lendi. Nah itu nanti ketika kita buka hasil downloadan kita itu ukuran kertasnya itu apakah A4 dan sebagainya. Itu nanti kita membuat ukurannya apakah waktu di hasil downloadannya itu. Seperti itu. Dan cara mendownloadnya apakah sudah benar di-download, kemudian nanti nongol sebelah kiri bawah, kemudian kita buka folder, kemudian nanti terbuka, terus di situ nanti berupa PDF dan sebagainya, apakah dari yang Canva tadi di sebelah kanan atas, ya untuk apa ya lebih informasi ya. Ya terima kasih banyak. Terima kasih Bu, mungkin sedikit
kurang keras, tapi kalau mungkin Pak Lendi sudah bisa mendengar, silakan bisa direspon Pak Lendi. Baik Pak Randi. Baik Ibu, untuk hasil dari LKPD-nya ini, untuk tersimpannya seperti yang tadi saya jelaskan ya Ibu, cara mengunduhnya. Kemudian mungkin Ibu tadi lebih bertanya ke ukurannya, mungkin ukuran dari LKPD-nya ini. Karena kita dari awal sudah memilih lembar kerja atau worksheet, jadi maka secara otomatis ukurannya itu sudah sesuai dengan A4, ukuran A4. Bisa saya tunjukkan. Nah, di sini Ibu, ukuran dari LKPD ini itu adalah A4. Karena kita tadi masuknya dari awal kita memilih lembar kerja, memilih panel desain atau lembar editing, lembar untuk mendesain ini kita pilih yang lembar kerja atau worksheet. Maka secara otomatis ukurannya ini itu adalah A4. Cara melihat ukuran, Bapak Ibu bisa di bagian kiri. Nah, di sini sampingnya file ada ubah ukuran. Nah, di sini ada keterangan. Nah, LKPD yang kita buat ini itu ukurannya adalah 21 cm, tingginya 29,7 cm. Nah, ini adalah ukuran A4 ya, Ibu. Ukuran A4. Nah, misalkan ini mau merubah ukurannya ini, kita ubah. Nah, di sini ada pilihan banyak. Nah, tapi harus sesuai ya, Ibu. Kalau misalkan presentasi, ya berarti ukurannya ini 1920 kali 1080 pixel. Nah, ini ukurannya. Atau yang lain, kalau poster bisa disesuaikan di sini. Nah, di sini di Canva itu sudah menyesuaikan. Jadi sudah ada template editing, itu ukurannya sudah disesuaikan. Misalkan kiriman Instagram. Nah, kiriman Instagram, maka di sini bentuknya nanti atau ukurannya itu adalah persegi. Nah, di sini bentuknya persegi. Atau yang lain, misalkan infografis, kemudian atau yang lain brosur, kartu pos, sampul buku, poster, sertifikat. Nah, seperti ini itu sudah disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya. Kalau komik ya ukurannya sesuai seperti itu, Ibu. Jadi ketika kita download, kita tidak perlu memilih lagi ukurannya apa. Jadi kita fokus ketika unduh, kita pilih formatnya saja. Kita mau format apa? Mau format PDF kah atau format gambar, PNG atau JPG atau format video. Seperti itu, Ibu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memilih halaman yang ini kita download. Itu halaman berapa saja. Misalkan di sini, saya tadi editnya itu baru halaman 2, 3, dan 4. Halaman 5-nya belum selesai. Tidak ingin saya download, ya ini centangnya kita hilangkan. Di atas juga kita hilangkan, maka nanti yang terdownload atau yang tersimpan itu adalah halaman 2, halaman 3, dan halaman 4 saja. Jadi bisa dipilih seperti itu. Kemudian tinggal kita unduh, nanti otomatis akan tersimpan ke dalam komputer kita. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Lendi. Lanjut dulu, silakan Pak Budi Setiawan untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Budi, bisa diaktifkan mikrofonnya. Baik, sambil menunggu Pak Budi mengaktifkan mikrofonnya, silakan mungkin Pak Lendi ada. Oh, ini sudah aktif. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih kepada Pak Randi. Pak Lendi, saya ingin bertanya, ini mungkin agak di luar dari masalah LKPD ini, yaitu tentang membuat video di video seluler dengan Canva. Itu saya udah pernah mencoba beberapa kali, tapi ketika ingin di-upload ke YouTube itu nggak bisa ya Pak ya. Memang ada larangan khusus mungkin dari YouTube ya, untuk tidak menerima video yang dibuat dengan Canva apa gimana ya? Ya, terima kasih, gitu aja pertanyaan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin sedikit out of topic ya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin kalau Pak Lendi bisa menjawab, silakan Pak Lendi. Mungkin punya pengalaman sejenis. Suara. Oke, baik Pak Budi. Untuk di Canva, kalau untuk video yang diunggah ke YouTube, mungkin saya belum pernah sebelumnya. Tapi kalau
membuat seperti presentasi video yang ada menggunakan GIF kemudian di-download, saya sudah pernah, tapi formatnya memang MP4 atau MP4. Jadi mungkin ketika Bapak mengunggah di YouTube, mungkin bisa jadi ternyata itu formatnya yang tidak sesuai. Mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa terunggah. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lendi. Nanti mungkin boleh jabri Pak Lendi sambil ditunjukkan seperti apa tampilannya, ya Bapak. Mungkin seperti itu. Kebetulan sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu kami mengadakan pelatihan Canva juga sejenis, dan yang dibahas adalah video. Itu bisa Bapak. Ya, mungkin bisa mengupload video. Kebetulan waktu itu siapa materinya ya? Pak Klik membahas untuk membuat video dengan Canva dan bisa diupload di YouTube. Ya mungkin caranya bisa di-download dulu videonya kemudian diupload. Jadi tidak di forward secara langsung ya dari Canva-nya gitu. Jadi terkadang sinkronisasi antara Canva sama mungkin pihak ketiga yang lain khawatir nyantol gitu ya. Jadi disarankan di-download dulu, setelah jadi videonya terdownload maka diupload ke YouTube. Gitu. Jadi tidak masalah. Ya, yang saya tahu tidak masalah. Oke, satu lagi silakan Ibu Ida Fitri untuk bertanya secara langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Permasalahan saya sama dengan Ibu yang tadi bertanya, permasalahannya di dalam mendownload. Pada saat mendownload tuh di situ ada tulisan kita harus membayar sekian. Nah, setelah saya cek lagi, kan sebelumnya saya sudah membuat juga, mencoba membuat, bisa langsung di-download. Kemudian membuat lagi, ternyata tidak bisa di-download, kita harus membayar. Ternyata setelah saya lihat itu ada gambar yang ada gambar mahkotanya, Pak. Nah, setelah gambar itu dihilangkan, baru saya bisa mendownload. Kemudian yang barusan bertanya tuh Pak siapa? Pak Budi ya? Iya. Ya, saya juga kemarin mencoba bikin video dari Canva. Kemudian seperti yang Pak Len disebutkan tadi, jadi saya download dulu. Setelah di-download, kemudian kita gabungkan dengan video lain. Ternyata bisa saja kita masukkan digabung dengan video lain dan kita bisa upload ke YouTube. Yang menjadi permasalahan saya, kita kan misalnya membuat beberapa halaman gitu ya Pak Lendi ya. Yeah. Misalnya kita membuat ada 10 halaman. Kalau kita ngetik di Word, biasanya ada kita klik page number, itu akan otomatis keluar halaman sendiri. Halamannya mau di atas, mau di bawah, mau di tengah, bisa. Nah, untuk di Canva ini bisakah seperti itu? Jadi kita sudah membuat 10 halaman, bisakah misalnya adakah ikon tertentu untuk kita membuat halaman itu, Pak? Jadi tadi kan saya buat 10. Tapi biasanya tuh halamannya tuh nggak ada kayak gitu. Nah, bisakah atau adakah ikonnya untuk membuat halaman secara otomatis, misalnya dari 1 sampai 10 sekaligus langsung runtut gitu. Pertanyaan yang kedua, dari Canva ini bisakah kita buat, misalnya tadi saya bikin 10 halaman, dari Canva ini bisakah dibuat menjadi e-book? Kalau misalnya bisa, caranya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lendi. Baik Ibu Ida. Mungkin yang pertama tadi ya Bu, yang mengenai
diunduh, di-download, ternyata tidak bisa karena ada aset yang berbayar. Mungkin memang beberapa aset itu memang tidak bisa kita gunakan secara gratis, dan ketika kita pakai maka tidak bisa kita download. Mungkin beberapa ada yang seperti itu. Tapi ada juga aset yang berbayar tapi kita gunakan tetap bisa kita download. Jadi ada yang bisa, ada juga yang tidak. Jadi mungkin masalahnya ketika kita menggunakan aset yang berbayar, ketika kita download muncul notifikasi, kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, maka solusinya ya seperti yang Ibu lakukan tadi, harus menghapus elemen tersebut atau aset tersebut yang digunakan itu ketika menggunakan versi yang basic. Seperti itu Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai nomor halaman. Ini sepengetahuan saya untuk di Canva, karena ini Canva ini itu adalah web untuk desain, lebih difokuskan untuk mendesain. Jadi beberapa tool yang mungkin biasanya kita sering pakai di Word, di Microsoft Word, seperti nomor halaman dan lain sebagainya, itu tidak ada di Canva. Karena di Canva ini fokusnya kita adalah untuk mendesain, untuk membuat tampilan lebih menarik seperti itu, Bu. Fokusnya untuk itu, untuk desain. Jadi ketika ingin menambahkan nomor halaman, maka kita harus menambahkan secara manual nomornya. Nomor 1 kita ketikkan 1, kemudian nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tadi mungkin seperti yang sudah saya praktekkan, beberapa tool yang ada di Canva ini seperti tadi bullet numbering. Bullet numberingnya saja terbatas, Ibu. Hanya kita bisa menggunakan angka dan juga icon lingkaran. Bulletnya hanya ada seperti itu. Jadi tidak selengkap yang ada di Microsoft Word. Karena memang di Canva ini per halamannya itu memang difokuskan lebih ke mendesainnya seperti itu, Ibu. Jadi mungkin sepengetahuan saya untuk memberikan nomor halaman itu belum bisa. Nanti mungkin kalau misalkan saya menemukan, mungkin nanti akan saya infokan lagi di grup saya share seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak Lendi, mungkin bisa direspon beberapa yang ada di kolom chat. Mungkin apakah pernah mencoba batasan jumlah halaman di Canva secara langsung? Ya, kalau untuk halaman belum pernah sampai mentok ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nambahkan halaman berapa saja bisa seperti itu. Jadi bisa dicoba nanti. Kalau saya sepengetahuan saya ketika saya membuat itu belum pernah sampai dibatasi halamannya. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Mila, apakah cover dengan isi LKPD-nya terpisah? Ini bisa dijadikan satu, Ibu. Jadi caranya seperti tadi, kita masuk ke editing yang kemarin sudah kita buat, yang sebelumnya kita buat, yaitu cover. Jadi kita melanjutkan, jadi tidak membuat dari awal, tidak terpisah. Jadi ketika kita download, bisa menjadi satu file yang utuh untuk cover dan isi. Nanti mungkin besok untuk pertemuan yang ketiga nanti kita lanjutkan untuk bagian penutup ya. Untuk bagian penutup nanti tetap kita file yang ini, yang kita edit ini, yang kita lanjutkan seperti itu. Untuk Ibu Sauka, apakah pembuatan isi LKPD menggunakan Word, Canva-nya hanya untuk cover saja? Seperti ini, Ibu. Yang tadi mungkin saya singgung tentang Word itu hanya sebagai reng-rengan saja. Jadi ketika saya ingin membuat LKPD, saya sudah punya reng-rengan dulu, rancangan dulu di Word. Nanti halaman 2 saya isi apa, halaman 3 saya isi apa, sudah saya tampilkan di Word dulu. Jadi ketika saya mendesain di Canva, jadi tinggal disalin saja, tinggal di copy paste saja. Jadi kita fokus untuk membuat tampilan lebih menarik di Canva-nya. Jadi untuk isinya bisa kita rancang dulu di Word.
Atau mungkin kalau tidak ingin merancang di Word, Bapak Ibu mau langsung saja di Canva boleh, boleh sekali. Jadi langsung di Canva, langsung membuat LKPD di Canva boleh sekali. Kemudian Ibu Amel minta contoh LKPD yang sudah jadi. Sudah diupload Ibu untuk contoh LKPD yang sudah jadi, tadi sudah diupload oleh Pak Randi, mungkin nanti bisa dilihat lagi di grup WA, di scroll lagi. Baik, saya rasa untuk malam ini kita cukupkan Bapak Ibu. Tak terasa sudah lebih waktunya, yaitu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mungkin kendala, baik hari ini ataupun yang kemarin, silakan Bapak Ibu bisa nanti sampaikan di grup. Nanti di grup sudah ada Pak Lendi yang sudah nanti akan merespon pertanyaan Bapak Ibu, ya. Kemudian ada yang tanya juga, apakah membuat LKPD di kegiatan kali ini adalah tugas wajib? Ya, kami dari Guru Inovatif tidak mewajibkan. Artinya Bapak Ibu bebas, boleh membuat, boleh tidak, tetapi sangat-sangat disarankan untuk membuat. Karena apa? Karena mumpung di sini ada Pak Lendi yang siap membantu apabila Bapak Ibu nanti kesulitan ataupun mungkin macet di jalan ataupun ada kendala, sehingga nantinya ketika kelas ini selesai Bapak Ibu nanti sudah mahir ya dalam membuat LKPD ataupun LKS ataupun desain yang lain dengan menggunakan Canva. Nanti silakan manfaatkan forumnya sebaik mungkin dalam proses penyusunan LKPD. Ya, semoga kedepannya nanti Bapak Ibu nanti akan semakin mahir tadi dalam menggunakan Canva. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di hari besok, ya, hari Selasa jam 19.00 sampai dengan 20.30 WIB untuk materi yang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Lendi sudah menyempatkan hadir malam ini. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.